saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Silakan kaum muslimin dan muslimat menulis pertanyaan lalu diajukan ke depan. Pertanyaan yang pertama, Ustaz, saya dahulunya suka bermaksiat, lalu akhirnya saya alhamdulillah dapat petunjuk. Namun baru berjalan 1 tahun, saya sering terjerumus lagi pada kebiasaan saya dahulu. Tolong nasihati saya, Ustaz. Saya takut taubat saya sia-sia. Jazakallahu khairan. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, dan khususnya saudaraku yang bertanya, saya yakin rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang mendorongmu untuk menuliskan pertanyaan ini. Karena engkau takut kepada Allah, dan engkau pun bingung, tidak tahu bagaimana cara meninggalkan maksiat itu. Dengarkan wahai saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya akar maksiat itu adalah syahwat. Syahwat adalah hasrat, keinginan. Awal mula seorang hendak berbuat maksiat itu ada penghalang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia fitrahkan kepada diri kita kecintaan kepada keimanan. Dan dia jadikan diri kita itu benci kepada kekufuran. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah jadikan jiwa manusia kita, jiwa kita itu benci kepada kekufuran, kepada kefasikan, dan kepada maksiat. Ini pertama. Jadi ada di dalam hati kita itu nasihat. Seringkali ketika seseorang ini atau hendak berbuat maksiat, dia bimbang, dia ragu, dia khawatir, dia takut kalau nanti ada temannya yang lihat, dia khawatir nanti ketahuan oleh ayah ibu, atau nanti tersebar informasi ke guru. Sebenarnya rasa takut ini adalah anugerah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Malik bin Dinar rahimahullah taala, suatu hari dia pergi bersama temannya untuk mengunjungi saudaranya di kampung lain. Di tengah jalan, dalam perjalanan tersebut, mereka dihadang oleh Makhabah, sebuah telaga yang dalam dan besar. Dan tidak ada jalan lain untuk bisa ke kampung itu kecuali menyeberangi telaga tersebut. Kawannya ini menjadi takut, ragu, lalu mulai mundur. Fa'amsaka biyadi sahibi wa anzalahu fil Makhabah. Dipegangnya tangan temannya itu, dibawanya masuk ke dalam telaga tersebut karena tidak ada jalan lain, mereka harus menyarunginya. Dibawanya, ditariknya. Falamma nazala fil Makhabah, tatkala keduanya sudah sampai di dalam telaga tersebut, lalu temannya ini merasa aman. Ternyata aman, tidak terjadi apa-apa. Fasabaqa Malikan, segera dia mendahului Malik, berenang mendahului Malik bin Dinar, mendahulinya, bergegas. Fasabaqahu, lalu mendahulinya ke sisi lain. Segera dia menyeberang dan dahulu sampai. Falamma iltaqaya fi tarfil akhar, tatkala keduanya bertemu di sisi lain, setelah menyeberang, Malik bin Dinar menyusul, dia berkata kepada temannya, ya akhi, wahai saudaraku, ala tara ihjamaka fi babil amni, tidakkah engkau melihat ketakutanmu ketika pertama kali engkau turun ke dalam telaga itu? Cuma lama aminkan makan sabak kali, kemudian setelah engkau merasa aman, engkau malah mendahuluiku
Apakah engkau lihat itu tadi? Bala, benar, kata temannya tadi. Apa kata Malik bin Dinar? Dengarkan wahai saudaraku yang bertanya. Dengarkan saudara-saudariku. Wa kadzalikal ma'siyah. Begitu juga maksiat. Apa maksudnya? Pertama, seseorang itu tidak melakukan maksiat itu ragu-ragu dan bimbang. Tetapi sekali engkau mencicipinya, engkau merasa senang. Lalu engkau berenang dalam kubangan itu. Lalu engkau sulit untuk bisa kembali lagi ke jalan awalnya. Itu awalnya maksiat. Tetapi wahai saudaraku, jangan khawatir. Selagi engkau merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusahalah. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada umat ini yang tidak punya dosa. Kita bukan malaikat yang tidak memiliki dosa. Bukan pula nabi yang maksum. Kita adalah gudang kesalahan. Jangan pernah berhenti berusaha untuk bertaubat dan meninggalkan dosa itu. Imam Ahmad di dalam biografinya, suatu ketika Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, kuntu fi qafilatin. Suatu ketika aku berada dalam rombongan perjalanan menuju haji. Lalu kami dihadang oleh perampok. Quta'ut tariq. Fanzaluna jami'an. Lalu perampok-perampok itu menurunkan kami semua dari kendaraan. Ketika itu terdengarlah orang menyebut nama Imam Ahmad yang ada di tengah-tengah rombongan tersebut. Pemimpin perampok itu, Syafir namanya, disebut dengan Syafir, pemimpin perampok itu, mendengar nama Imam Ahmad disebut. Mendengar nama Imam Ahmad disebut. Lalu dia berkata, afikum al-Imam Ahmad, apakah Imam Ahmad ada di tengah kalian? Qalu bala. Benar. Arini, perlihatkan dia, bawa dia ke depan. Mana dia Imam Ahmad? Majulah Imam Ahmad. Apa kata Imam Ahmad? Falamma ra'ani istahya minni wa nakkasa ra'sah. Tatkala dia melihatku, dia malu. Lalu dia menundukkan kepalanya. Diam, kemudian dia berkata kepada rombongan itu, izhabu, pergi kalian. Semuanya bebas. Dibebaskannya. Imam Ahmad dan rombongannya dibebaskannya. Apa kata Imam Ahmad? Beberapa waktu berselang setelah itu, Imam Ahmad melihat orang yang persis seperti pemimpin perampok itu sedang salat di Masjidil Haram. Falamma danawtu minhu arafani fasahya minni. Tatkala aku mendekat kepada orang itu, dia malu kepadaku. Dia mengenalku kepada Imam Ahmad, dia pun malu. Fakultu, aku pun berkata, inna hadza la ajabun. Sungguh aneh, sungguh mengherankan, sungguh menakjubkan. Bil amsi kana sariqan wal yawma musalliya. Kemarin orang itu pencuri, perampok, sekarang dia salat. Orang itu berkata kepada Imam Ahmad, benar Imam Ahmad, aku adalah perampok yang engkau maksud. Aku adalah laki-laki yang engkau temui ketika itu. Aku memang berbuat maksiat, tapi aku senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ingin tobat tetapi berat, maksiat itu berat meninggalkannya. Berat. Walakinni, akan tetapi, ja'altu baban baini wa baina Allah la ughliquhu. Akan tetapi walaupun aku berbuat maksiat, aku jadikan ada satu pintu antara aku dengan Allah yang senantiasa aku jaga. Aku berharap kalau aku senantiasa menjaga pintu ini, Allah bukakan pintu-pintu kebaikan yang lainnya untuk diriku. Pintu yang aku jaga itu adalah salat. Lalu apa kata Imam Ahmad? Lalu aku meninggalkan dia dan berpisah. Beberapa bulan setelah itu, Imam Ahmad sedang tawaf. Fara'aitu ar-rajul yata'allaqu bi astaril Ka'bah. Aku melihat orang yang sama bergantung di kelambu Ka'bah tersebut. Yabki, menangis. Qailan, seraya berkata, ya Rabb, ha ana dha atubu ilaika. Wahai Rabbku, inilah aku kembali kepadamu. Sampai-sampai kata Imam Ahmad, aku merasa kasihan dan melihat dia menangis.
Engkau wahai saudaraku, jika betul-betul ingin bertaubat, ingin lepas dari maksiat, jangan tinggalkan ibadahmu, pegang teguh ibadahmu, buat ada satu pintu yang engkau jaga, sehingga mudah-mudahan suatu saat Allah bukakan pintu-pintu yang lainnya. Ini yang pertama, sholatmu jangan pernah tinggalkan, jaga dan lakukan dengan berjamaah di masjid. Allah akan bantu engkau untuk meninggalkan maksiat tersebut. Yang kedua, pernahkah engkau mendengar, wahai saudara-saudariku, kisah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, seorang laki-laki yang membunuh 99 jiwa, Allah gerakkan di hatinya. Apa maksiat yang kau lakukan? Sudah sampai sebesar maksiat orang ini membunuh 99. La ilaha illallah. 99 jiwa dibunuh, sehingga membunuh itu maksiat ini jadi kebiasaan dirinya. Allah gerakkan hatinya untuk bertaubat. Allah tumbuhkan rasa takut pada dirinya. Allah sayang kepada dia. Lalu dia berkata kepada manusia, "Dulluni ala ahadin." Tunjukkan aku seseorang agar aku bisa bertanya, meminta bimbingan. Fadalluhu ala abidin. Lalu diberitahukan kepada dia seorang abid ahli ibadah. Datanglah pemuda ini, laki-laki ini, yang hendak bertaubat ini, duduk bertumpuk di hadapan ahli ibadah ini. Air mata menetes, tampak kehinaan maksiat pada diri dia. Dia berkata, "Inni qataltu 99 nafsan, hal li min taubah." Aku telah membunuh 99 jiwa. Apakah masih mungkin bagiku untuk bertaubat? Apakah Allah akan menerima taubatku? Ahli ibadah, tetapi dia tidak memiliki ilmu. Karena kejahilannya, dia memandang hina orang yang berbuat maksiat ini. Dia memandang rendah. Lalu dia katakan, "Anna laka taubah, qatalta 99." Bagaimana lagi engkau bertaubat? Dosamu sangat besar. Engkau ini banyak berdosa. 99 engkau bunuh. Tidak mungkin lagi engkau bertaubat. Orang ini sudah terbiasa berbuat maksiat. Marah. Kembali lagi maksiat itu terulang. Dibunuhnya ahli ibadah tersebut. Genap 100 orang dibunuhnya. Terulang lagi maksiat yang sama. Tidak dia menyesal lagi. Ini rasa takut kepada Allah. Dosanya semakin banyak. Dia telah membunuh 100 orang. Dia bertanya lagi kepada siapa dia akan bertanya. Lalu ditunjukkanlah dia kepada seorang alim, seorang ulama, seorang yang berilmu. Datang dia. Dia berkata, "Inni qataltu 100 nafsin." Aku telah membunuh 100 orang. Hal ini taubah. Apakah masih mungkin bagiku untuk bertaubat? Lihat jawaban seorang ahli ilmu. Dia berkata dengan bijaksana, "Wa man yahulu bainaka wa bain taubah?" Siapa yang akan menghalangimu dari taubat? Bertaubatlah. Allah Maha penerima taubat. Ghafiriz dzamb, Maha mengampuni dosa. Qabilit taub, Maha penerima taubat. Tetapi apa? Jika engkau ingin bertaubat, tinggalkan kampungmu. Fa innaha ardus su'. Kampungmu tempat yang buruk, yang jelek. Pergilah ke kampung lain, ke kampung fulan. Ibadatilah Allah di sana bersama orang-orang soleh. Ini dia wahai saudaraku. Jika engkau ingin betul-betul bertaubat, putus hubunganmu dengan maksiat. Apa maksiatmu? Tinggalkan tempat-tempat. Jangan pernah lagi ke tempat-tempat yang dahulu engkau melakukan maksiat di sana. Itu akan mengingatkanmu kepada maksiat itu, menggodamu kembali. Tinggalkan, putus komunikasi, putus hubungan dengan maksiat itu. Tinggalkan jalan-jalan yang dahulu menggiringmu ke maksiat itu. Tinggalkan sebab-sebab yang dahulu menyebabkan engkau jatuh kepada maksiat itu. Tinggalkan. Kemudian gantikan dengan amal soleh. Tinggalkan teman-teman yang tidak membawamu kepada kebaikan. Gantikan dengan orang-orang yang soleh. Gantikan tempat-tempat maksiat itu dengan masjid. Itulah Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan membimbingmu. Kemudian yang terakhir, jangan sedih. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sarratka hasanat wa sa'atka sayyi'at fa'lam innaka mu'min." Jika kebaikan, hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Al-Hasan Al-Athari. Jika kebaikan, perbuatan baik membuat engkau senang, dosa dan kesalahan membuat engkau susah, resah dan gelisah, ketahuilah engkau adalah seorang mukmin. Memang seperti itu seorang mukmin. Kalau dosa, kalau maksiat tidak membuat seseorang takut, ini alamat celaka dan bahaya. Pertandanya keimanan itu sudah
redup atau bahkan mati dari hatinya. Seorang mukmin ketika dia bermaksiat, tergelincir, dia takut. Itulah yang mendorong dia untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan wahai saudaraku, Allah membimbingmu untuk bertaubat lalu meneguhkanmu di atas jalan taubat tersebut. Pertanyaan kedua. Ustaz, ana mau bertanya. Fenomena pengeboman yang marak akhir-akhir ini diyakini sebagai alat perjuangan tertentu atau disebut dengan jihad fi sabilillah oleh segelintir kaum muslimin. Apakah aksi ini memiliki dasar syar'i atau semata-mata salah intervensi terhadap nas syar'i? Jazakallahu khairan. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua yakin agama Islam ini telah sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan firman-Nya yang menunjukkan kesempurnaan ajaran Islam ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Dan aku sempurnakan pula atasmu nikmatku. Aku ridhai Islam sebagai agamamu. Sempurna. Tidak satu pun perkara yang bisa mendekatkan kita ke surga Allah, sekecil apapun dia, melainkan telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak pula sedikit pun perkara yang bisa menjerumuskan kita ke neraka, melainkan Allah telah mengingatkan kita darinya. Agama ini telah sempurna, apapun dia, mulai dari masalah akidah, ibadah, muamalah, bahkan perjuangan, jihad, semuanya telah sempurna dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apakah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dan menganjurkan? Baca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridwanullah alaihim ajma'in melakukannya, perbuatan-perbuatan seperti itu? Baca syiar sahabat dalam Bai'atul Aqabah yang kedua. 70 orang lebih sahabat-sahabat dari Madinah berbaiat kepada Nabi, beriman pada Allah dan Rasul, berjanji setia untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melindunginya. Selesai berbaiat, sahabat-sahabat dari Madinah ini pun berkata, "Ya Rasulullah, kalau engkau mau, malam hari ini kami akan turun ke lembah itu, ke Mekah, menghunus pedang kami." Pasukan dari mati 70 orang siap menghunus pedangnya malam hari itu. Orang kufar dalam keadaan lengah, tertidur, lalai. Apa lagi yang dicari? Susah mencari pasukan seperti itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ma umirtu bihadza." Aku tidak diperintahkan untuk melakukan ini. La ilaha illallah. Apa susahnya ketika itu Umar yang perkasa itu diam-diam menculik Abu Jahal lalu dibunuhnya? Apa susahnya? Mereka tidak takut mati ketika itu. Apa susahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lainnya? Apa susahnya mereka culik Abu Lahab itu malam-malam misalnya, lalu mereka bunuh satu persatu? Apa susahnya? 70 orang sahabat dari Ansar ini sudah siap melakukan itu semua. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma umirna bihadza." Kami tidak diperintahkan melakukan ini. Lihat, siapa yang memerintahkan kaum muslimin melakukan itu? Rasulullah tidak memerintahkannya. Bahkan lihat Abu Bakar As-Siddiq itu, lihat, diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak dari Aisyah radhiyallahu anha. Kisah yang menakjubkan, wahai saudara-saudari. Bagaimana kesabaran mereka dalam berdakwah, kesabaran mereka menghadapi ujian, siksaan. Mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang akan menimbulkan dampak buruk terhadap kaum muslimin, seperti aksi-aksi yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar berkata kepada Rasulullah ketika itu masa dakwah sembunyi-sembunyi, "Ya Rasulullah, kenapa kita tidak berdakwah dengan terang-terangan?" Rasulullah menjawab, "Ketika itu kita masih lemah, kita masih sedikit. Jumlah mereka lebih kurang 80 orang ketika itu baru." Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam dan Abu Bakar
itu terus memaksa Rasulullah untuk berdakwah terang-terangan. Sampai akhirnya Rasulullah mengizinkan, turun ayat Allah dan Rasulullah mengizinkan. Fatafarraqu kullun fi qabilatihi. Maka berpencarlah para sahabat, setiap orang di kabilahnya. Abu Bakar radhiyallahu anhu berdiri di hadapan Ka'bah, di hadapan pemuka-pemuka kufar Quraisy, menyampaikan tauhid, menjelaskan tentang syirik. Rasulullah duduk mendengar. Lihat. Mendengar ceramah, mendengar khutbah, mendengar apa yang disampaikan oleh Abu Bakar tersebut. Marah orang-orang kafir Quraisy ini, bangkit semuanya, dikeroyok Abu Bakar. Dikeroyok, dipukul, datang Uqbah bin Abi Mu'ayth, dipijak-pijaknya perut Abu Bakar, dipukul mukanya sampai Abu Bakar berlumur darah, pingsan. Rasulullah tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya kabilahnya Bani Taim, ayahnya dan paman-pamannya, keluarganya langsung menyelamatkan, memisahkan dia, lalu digulung di dalam tikar, dibawa ke rumahnya. Satu harian tidak sadar. Di akhir petang dia siuman. Yang pertama kali ketika dia sadar, siuman yang pertama kali terucap dari lisannya, dia bertanya, "Ma fa'ala Rasulullah?" Bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia tidak peduli dirinya. Sehingga marah ayahnya, marah keluarganya, ditinggalkan Abu Bakar bersama ibunya. Dan seterusnya, kisah ini masih panjang, tetapi ringkasnya, lihat, kondisi mereka seperti itu, kenapa mereka tidak melakukan aksi-aksi yang seperti dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Bahkan dalam sejarah, kalau kita baca sejarah Rasulullah SAW, aksi-aksi seperti itu ada dilakukan oleh sahabat dengan izin Rasulullah SAW. Harus ada izin khalifah, harus ada izin pemimpin. Itu hak seorang pemimpin yang sah, yang diakui oleh kaum muslimin, diakui oleh ahlul hilli wal aqdi. Itu memang benar. Rasulullah terkadang mengatakan siapa yang akan membunuh si fulan, tokoh-tokoh kafir si fulan. Lalu ada seorang sahabat, "Ana lahu ya Rasulullah," saya yang akan membunuhnya. Dia jalankan tugas tersebut, berhasil dilakukannya atas perintah Rasulullah. Sekarang siapa yang memerintah? Siapa pemimpin kaum muslimin sekarang? Siapa khalifah? Nah, harus ada dalil. Kemudian juga setiap kita melakukan perbuatan, termasuk juga jihad, kalau memang itu betul jihad, harus dikedepankan maslahah amah, maslahah yang lebih besar untuk umat Islam dan kaum muslimin. Lihat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, rumahnya dikepung oleh kaum Khawarij, para pembelot dan pemberontak. Sahabat-sahabat mengirim anak-anaknya, putra-putranya untuk membela, melindungi Utsman bin Affan. Ali mengirim Hasan Husain menghunus pedang. Dikirim Abdullah bin Zubair juga begitu juga berperang di rumah Utsman, melindungi rumah tersebut. Begitu juga budak-budak Utsman bin Affan. Tetapi Utsman melihat darah kaum muslimin mulai tumpah. Dia tidak ingin, dia mengedepankan maslahat yang lebih besar. Lantas dia berkata, memerintahkan semuanya pulang. Bahkan dia berkata kepada budak-budaknya, barang siapa yang meletakkan pedangnya, dia merdeka, bebas. Dan dia berkata kepada yang lainnya, menyuruh pulang, melepaskan pedang, jangan ada lagi yang berperang. Dia katakan, saya bermimpi bertemu Rasulullah, dan dia mengatakan, hari ini saya berbuka bersamanya. Akhirnya tidak ada lagi pengawal beliau. Beliau naik ke lantai atas rumahnya dalam keadaan berpuasa, menunggu saat berbuka, beliau membaca Al-Quran. Ketika itulah masuk kaum Khawarij, membunuhnya ketika beliau sedang membaca Al-Quran. Dengan tuduhan Utsman tidak berhukum dengan hukum Allah. Utsman nepotisme, Utsman zalim, harus disingkirkan. Darah mengalir di atas mushafnya. Gugur dia dalam keadaan berbuka sebagai seorang syahid. Kenapa dia tidak memerintahkan sahabat-sahabat padahal dia khalifah? Sahabat masih banyak. Sahabat-sahabat yang gagah perkasa, pejuang-pejuang, karena dia mengedepankan maslahat. Dan perlu diketahui, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Sahih Bukhari, "Al-imamu jinnah yuqatilu wara'ah." Imam itu adalah tameng, pemimpin itu adalah tameng, berperang, kaum muslimin berperang di belakang dia. Artinya apa? Tidak ada jihad apabila tidak ada imam. Jihad itu dengan pemimpin yang sah. Itu yang menandakan jihad yang wajib, yang fardu ain. Maka kalau ada orang beralasan jihad dan segala macam, lihat apa betul Rasulullah SAW jihad seperti itu. Kenapa dahulu
ketika Ibnu Taimiyah ingin membebaskan tawanan kaum muslimin yang ditawan oleh Raja Tatar. Raja Tatar ini menawan kaum muslimin. Raja Tatar ini tidak berhukum dengan hukum Islam, tetapi menerapkan ijazah kitab mereka yang menandingi kitabullah. Ibnu Taimiyah datang baik-baik bersama rombongan para ulama, datang baik-baik, lalu bertemu dengan raja tersebut, berdialog dengan baik sampai akhirnya raja tersebut tertarik. Lalu dibebaskan tawanan kaum muslimin tersebut. Waktunya tinggal 10 menit lagi. Pertanyaan masih banyak. Ya. Ibnu Taimiyah baik-baik berbicara sehingga Raja Tatar tersebut membebaskan, bahkan Ibnu Taimiyah pulang kembali ke Damaskus ke Syam itu dikawal oleh mereka. Dikawal, diantar sampai ke Damaskus. Dihargai dan dihormati. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman kepada Nabi Musa sebelumnya, dan Allah sudah berfirman berkata kepada Musa, kepada Harun alaihi salam, faqula lahu qawlan layyina. Hai Musa, hai Harun, sampaikanlah kepada Fir'aun itu kata-kata yang lembut. Lihat berdakwah. Siapa yang lebih kafir dari sekarang daripada Fir'aun? Fir'aun orang yang paling kafir. Tapi kenapa kita tidak berdakwah dengan cara yang baik, menyampaikan dengan lembut, dengan ilmu, dengan hikmah, lalu bersabar apabila kita mendapat ujian dan cobaan dari pemimpin yang tadi. Oleh karena itu, wahai saudara-saudariku, sebenarnya aksi-aksi bom bunuh diri dan lain sebagainya itu tidak ada landasan syar'inya, hanya kesalahpahaman dalam memahami nas-nas Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan apabila sampai kaum muslimin terbunuh, tumpah darahnya, karena itu dosanya sangat besar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dalam sebuah perjalanan bersama pasukannya, lalu mereka beristirahat di sebuah jalan, di sebuah tempat. Ada salah seorang prajurit muslim tidur sambil memegang tombaknya. Diam-diam kawan-kawannya ingin bercanda. Diam-diam diambilnya tombak tersebut sehingga dia tersentak, bangun, melihat dia kaget tersebut, tertawalah semuanya terbahak-bahak. Rasulullah tahu, Rasulullah bertanya, kenapa kalian tertawa? Lalu mereka berkata, la ya Rasulullah, kami hanya mengambil tombak senjata Sulam ini yang sedang tidur, lalu dia terkejut bangun, kami tertawa melihatnya. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dengarkan. La yahillu li muslim, tidak halal bagi seorang muslim, tidak halal berarti haram. An yurawwi'a akhah, tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti saudaranya, walau kana mizahan, walaupun bersenda gurau. Berkata Imam Asy-Syaukani di dalam Nailul Awtar mensyarahkan hadis ini, fihi dalilun ala tahrim tarwi'il muslimin. Di sini di hadis ini ada dalil haramnya menakut-nakuti seorang muslim, wa in kana ala suratil madhi aw al-la'bi, walaupun dalam bentuk senda gurau atau main-main. Kalau hanya senda gurau main-main menakut-nakuti kaum muslimin, itu bisa haram, apalagi sampai yarta. Sehingga kaum muslimin dihantui oleh ketakutan, apalagi sampai tumpah darah sebagian kaum muslimin. Apa jadinya? Ini dia sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menunjuk kita dan saudara-saudara kita tersebut dan meneguhkan kita di atas kebenaran. Saya pilih pertanyaan-pertanyaannya ya, karena waktu sempit. Ya Ustaz, di dalam Al-Quran dikatakan, hai orang-orang yang beriman, apakah sama dengan orang-orang mukmin maknanya? Dan bagaimana mereka dengan kaum muslimin sekarang? Apakah termasuk orang-orang beriman? Ya ayyuhalladzina amanu, tentu maksudnya adalah orang-orang mukmin. Ya, bedanya bentuk kalimatnya saja. Alladzina amanu artinya orang dalam bentuk fi'il madhi, orang-orang yang telah beriman. Mukmin itu orangnya, fa'ilnya.
Adapun orang Islam sekarang insya Allah mereka adalah mukmin. Orang-orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang dilahirkan di atas Islam, mereka adalah mukmin. Tidak boleh dikatakan kafir kecuali ada bukti-bukti dan dalil-dalil kuat dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan dia telah keluar dari keimanannya. Bukankah Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah tauhid sebagai seorang mukmin. Ya, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka orang tuanya lah yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi. Orang itu terlahir dalam keadaan mukmin, muslim, fitrahnya di atas tauhid. Orang tuanya lah nanti yang menyebabkannya bisa murtad, bisa kufur karena tidak dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mukmin yang ada sekarang, yang mereka betul-betul beriman, kemudian menjalankan salat 5 waktu, mereka tidak melakukan syirkul akbar, mereka adalah mukmin yang juga termasuk dalam seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu. Dan masalah mukmin dan kafir itu masalah berat. Tidak boleh kita mengkafirkan seorang mukmin sembarangan. Hak mengkafirkan itu hak Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus ada hujjah, dalil yang tegas dari Allah dan Rasulnya. Jika tidak, tuduhan kafir itu akan kembali kepada orang yang menuduhnya. Allahumma doa untuk orang tua seperti Allahumma firli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa ini sering dibaca kaum muslimin ya Ustaz. Apakah doa ini datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mohon penjelasan. Doa ini disimpulkan dari ayat Al-Qur'an. Ya, doa ini ada disimpulkan maknanya dari ayat Al-Qur'an di surat Al-Isra dan surat Nuh. Jadi tidak masalah dibaca. Saya punya teman orang Arab. Dahulu kehidupannya biasa-biasa saja. Tetapi pada tahun-tahun ini, ia sudah sukses atau kaya. Tetapi teman saya ini tidak mau lagi ta'lim dan menuntut ilmu. Bagaimana triknya agar tidak kufur dan tidak jauh dari ilmu syar'i? Mungkin caranya libatkan dia dalam aktivitas dakwah. Bukankah kita berjuang untuk agama Allah, berdakwah sesuai dengan kemampuan? Kalau dia dianugerahi oleh Allah rezeki, kaya, libatkan dia dalam dakwah. Ajak dia, jadi dia punya rasa tanggung jawab, akhirnya terlibat dan kembali bergaul dengan kawan-kawannya yang taat beribadah, yang rajin menuntut ilmu. Masukkan dia dalam panitia, misalnya tabligh akbar, daurah. Ajak dia, libatkan dia. Sebagai apa? Sebagai bendahara, sebagai pengumpul dana, atau sebagai yang lain-lainnya. Sehingga dia terlibat. Terkadang kesibukan dunia ini akhirnya memang apabila orang itu jauh berpisah dari kawan-kawannya, ingatlah, Anda kalau lama tidak bertemu dengan kawan-kawan, lama tidak menghadiri majelis ilmu, sibuk dengan kehidupan dunia gersang, lambat laun semangat untuk agama itu melemah. Harus kita tarik lagi, raih tangannya, ajak dia kepada jalan yang baik lagi, ingatkan dia, jangan lalai. Nah, libatkan dia kembali di atas jalan dakwah ini. Mudah-mudahan dengan itu dia bisa kembali berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, bagaimana pendapat ulama yang berbeda sehingga orang banyak mengatakan khilafiyah? Tidak apa-apa mengatakan masalah khilafiyah, tidak apa-apa mengatakan ulama berbeda pendapat dalam satu masalah. Yang penting bukan masalah itu. Yang penting bukan ulama berbeda pendapat. Yang paling penting bagaimana sikap kita mensikapi perbedaan pendapat para ulama. Hampir setiap masalah fikih ada saja 2-3 pendapat. Hampir. Kecuali masalah-masalah yang sudah jelas-jelas tegas dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, dan ulama tidak berbeda pendapat. Itu pun bahkan ulama ada juga terjadi perbedaan dalam masalah fikih dalam memahami hadis yang tegas tadi, dalam memahami ayat tadi. Nah, ulama boleh saja berbeda pendapat dan kita boleh saja menyampaikan mengatakan ini masalah khilafiyah. Namun sebagai seorang muslim, apa sikap kita di hadapan permasalahan-permasalahan yang ulama berbeda pendapat padanya? Sikap seorang muslim yang benar adalah ketika dihadapkan kepada permasalahan yang berbeda, permasalahan khilafiyah atau perbedaan pendapat ulama adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berbeda pendapat dalam satu masalah, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya.
Kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada hadis Rasulullah SAW. Dan mustahil kita bisa paham Al-Quran, mustahil kita bisa paham hadis dengan sempurna dengan baik, kecuali kita juga melihat, mengkaji, menimbang perkataan para sahabat, pemahaman para sahabat. Mereka yang lebih paham Al-Quran dan hadis, mereka yang langsung menerapkan di hadapan Rasulullah SAW. Kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada hadis Rasulullah SAW. Lihat pula pendapat sahabat, mana yang dalilnya sesuai dengan Al-Quran dan hadis, mana yang diamalkan oleh para sahabat, ikuti dia. Tinggalkan pendapat yang tidak ada dalil yang kuat, sekalipun itu pendapat guru kita. Seperti Imam Syafi'i yang berkata, "Idza wajadtum qawli yukhalif qawli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukhalif qawla atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakhudh bi qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam, wadrib bi qawli darb al-ha'is atau waswatul qawli." Apabila perkataanku kalian dapatkan ada pendapatku yang berselisih atau berbeda dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil hadis tersebut, ambil perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan perkataanku, buang perkataanku. Dalam riwayat lain, bahkan Imam Syafi'i berkata, aku bertaubat dan kembali kepada perkataan Nabi itu walaupun aku telah mati. Karena beliau pula yang berkata, "Idza sahal hadis fa huwa madhhabi." Apabila hadis sahih, itulah madhabku. Jadi pertama, tujuan kita ketika mencikapi perbedaan pendapat itu, tujuan kita adalah mencari kebenaran. Kemudian kembalikan kepada dalil Al-Quran, hadis dan perkataan para sahabat serta ulama-ulama yang mengikuti mereka dengan baik. Setelah itu ikuti yang pendapat yang paling kuat dan paling mendekati kepada kebenaran. Setelah itu hilangkan permusuhan, hilangkan kebencian. Kalau masalah itu masalah ijtihadiyah, masalah fiqhiyah, furu'iyah, seseorang bisa saja dan boleh saja memegang pendapat yang dia pandang hak. Tidak boleh, karena perbedaan pendapat tersebut membuat kita saling bermusuhan, saling tidak tegur sapa. Subhanallah. Saya membaca fatwa salah seorang ulama yang menakjubkan, fatwa Syekh Rabi' rahimahullah ta'ala. Ketika beliau hafizahullah ta'ala, Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, ketika beliau ditanya tentang masalah turun sujud itu atau naik sujud, apakah mengangkat tangan lagi atau tidak, mengangkat tangan lagi atau tidak, dan kapan mengangkat tangannya. Beliau katakan al-amru fihi sa'ah. Ini masalah yang lapang. Tidak ada ketegasan di dalam masalah itu. Jika engkau memegang pendapat yang mengangkat tangan, silahkan. Jika engkau memegang yang sebaliknya, silahkan. Dan jangan bermusuhan saling membenci dalam masalah itu. Subhanallah. Lalu dia membawakan perkataan Imam Ahmad dalam masalah-masalah yang hampir mirip. Kemudian juga beliau juga pernah bercerita, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala berpendapat bahwa dalam sholat jenazah takbir tidak mengangkat tangan, tetapi Syekh Rabi' dia mengangkat tangan. Muridnya, beliau berkata, Syekh Rabi', suatu ketika aku sholat di samping Syekh Al-Albani di Masjid Nabawi menyolatkan jenazah. Beliau tidak mengangkat tangan dan aku mengangkat tangan, padahal gurunya. Selesai sholat, aku berkata kepada dia, "Ya Syekhi, wahai guruku, dulu aku memegang pendapatmu, tetapi aku dapatkan dalil-dalil dan riwayat lain, akhirnya sekarang aku mengangkat tangan." Apa kata Syekh Al-Albani? "Jayyid, ahsan, bagus, baik. Tidak mengapa, silahkan." Lihat kedewasaan para ulama. Kenapa? Karena mereka mengikuti dalil ilmu yang sesuai yang telah sampai kepada mereka. Oleh karena itu, masalah-masalah, kecuali kalau masalah-masalah yang sampai kepada tingkat bid'ah ataupun sampai dalam masalah akidah, mungkin ini perlu lebih tegas. Kita memang perlu menampakkan ketegasan kita. Tetapi masalah fiqhiyah, furu'iyah, perbedaan-perbedaan yang setiap pendapat memiliki dalil-dalil yang muktabar masih bisa dipertanggungjawabkan. Walaupun ada satu pendapat yang dipandang kuat, maka tidak boleh kita bermusuhan karena berbeda pendapat. Allahu a'lam bis-shawab. Kaum muslimin dan muslimat, waktu dia yang akhirnya membuat pertemuan kita ini terbatas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di lain waktu. Jika tidak, mudah-mudahan Allah mempertemukan kita di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya saya minta maaf lebih dan kurangnya. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.